tetap selalu berusaha minta taubat, minta ampun. Harapannya sebelum mati beramal amalnya ahli surga sehingga menjadi orang yang taubat. Nah, untuk itu kenapalah kita disunahkan minta berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku agar selalu berada dalam amal agama. Jadi hadis itu bukan nakut-nakuti, supaya walaupun sehebat apapun kita enggak sombong, supaya walaupun seburuk apapun kita enggak putus asa dari rahmat Allah. Karena amalan itu yang dihitung pada akhirnya, dan kita tidak ada yang mengetahui tentang akhir seseorang dalam perjalanan hidupnya melainkan hanya Allah. Maka ada doa, Allahumma in kunta katabtana fis sa'adah fasabbitna wa in kunta katabtana fis syaqawah famhu anna waktubna fis sa'adati ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah in kunta katabtana fis sa'adah, kalaulah engkau memang mentakdirkan saya, mencatat saya termasuk orang yang beruntung selamat dalam perjalanan hidup ini, fasabbitna, maka saya mohon agar itu jangan engkau rubah-rubah, agar engkau tetapkan itu takdir itu yang sudah engkau putus. Sebab seandainya Allah mau merubah pun itu kehendak Allah. Wa in kunta katabtana fi syaqawah, kalaulah engkau mencatat saya termasuk orang yang celaka, famhu anna, maka saya mohon kepadamu ya Allah agar engkau menghapus takdir itu. Waktu Nabi Sa'adah, lalu kemudian setelah engkau hapus, engkau ganti saya termasuk orang yang beruntung, orang yang selamat. Nah itu, inilah kehidupan. Maka seburuk apapun kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun mungkin sekarang kita belum sholat, belum ibadah, tapi kalau orang itu nggak putus dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, maka dia nanti akan ada harapan baik pada akhir. Sehebat apapun kalau orang itu sudah merasa selamat, nah itulah perasaan selamat itu nanti yang akan menjadikan dirinya berakhir dengan tidak selamat. Maka ada seorang Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini ulamanya Bani Israel. Kemudian yang kedua namanya Barsisok, zaman Nabi Musa. Ini Barsisok itu termasuk min auliyaillah, wali Allah zaman Nabi Musa. Kemudian Bal'am bin Ba'ura diceritakan dalam Al-Quran, kama zalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas. Bal'am ini termasuk dicabut imannya karena benci dengan Nabi Musa. Jadi kebencian kepada orang baik ini akan menghilangkan kebaikan. Maka kita nggak boleh ada benci dengan seseorang, apalagi yang dibenci itu orang baik. Jadi Bal'am bin Ba'ura itu apa bentuk kebenciannya kepada Nabi Musa adalah suatu hari diminta oleh kaumnya Nabi Musa mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Akhirnya kemudian Nabi Musa tersesat di padang teh selama 40 hari. Maka di saat tersesat itulah bingung Nabi Musa, ini apa sebabnya? Maka dia munajat sama Allah, dijawab, oh ini karena doa kaum kamu yang bernama Bal'am. Di saat Bal'am itu berdoa, maka disitulah karena mendoakan keburukan kepada orang baik, maka kebaikannya dicabut sehingga mati dalam keadaan kafir. Bal'am. Kesimpulannya apa?
Tidak boleh kita membenci orang baik. Apalagi orang baik. Orang buruk pun gak boleh kita benci. Orangnya. Yang kita benci itu perbuatannya. Di orang buruk itu pun kita nggak boleh benci dengan orangnya. Kalau orangnya disayang, maka ada satu judul di dalam kitab Hadits Sahabah itu, Bughdudz dzambi lal muznib. Benci dosa, tapi jangan benci pelakunya. Pelaku dosa itu jangan dibenci. Siapa tahu nanti dia dijadikan oleh Allah taubat, sehingga diampuni seluruh dosanya. Kalau mau benci perbuatannya. Perbuatannya itu apa? Ya dosanya itu. Tapi kalau orangnya yang melakukan dosa itu, jangan dibenci. Kita sayangi dia dengan apa? Doa nama, ya Allah, dia istriku belum sholat, ya Allah. Jangan mentang-mentang nggak sholat terus dibenci. Jangan. Orangnya disayang, didoa, ya Allah, dia anakku belum sholat, ya Allah. Sayang dengan dia, ya Allah. Jangan sampai mati tidak sholat, ya Allah. Nah, itu bentuk sayang. Jadi hadis tadi yang disampaikan Pak Abu Dhar itu alasan daripada kehati-hatian kita dalam kehidupan. Seburuk apapun kita jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Masih ada kesempatan taubat sehingga berakhir dengan kebaikan. Kemudian juga sebaik apapun kita jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Nah itu. Jadi kadang orang itu terlampau menilai orang lain itu. Jadi kalau menilai orang lain itu adalah lihat kebaikannya. Sehingga seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Maka tengok kebaikan, mungkin keburukannya 1000, kebaikannya cuma 1. Satu kita lihat, 999 kita tutupi. Kenapa? Saya mau melihat kebaikan dia. Semoga dengan kebaikan yang saya lihat itu menjadikan saya berbaik sangka dengan dia. Semoga dengan kebaikan yang saya lihat itu menjadikan saya berbaik sangka dengan dia. Lalu kemudian menjadi wasilah Allah ngampuni dia sehingga diberilah pintu taubat sehingga dia taubat. Maka dikatakan bahwasanya dunia ini menjadi buruk. Dunia ini menjadi buruk, keluarga ini menjadi buruk, kampung ini menjadi buruk. Bukan karena di dunia itu, bukan karena di keluarga itu, di kampung itu tidak ada orang baik. Tapi karena banyaknya orang saling memandang keburukan, sehingga keburukan itulah yang menguasai, akhirnya jadi buruk. Seandainya mereka mau menutupi keburukan kemudian mau melihat kebaikan, maka kebaikan itu akan dimunculkan oleh Allah, keburukan akan dibersihkan oleh Allah. Jadi satu keluarga menjadi buruk bukan karena semua buruk, tapi saking mata satu sama lain melihat keburukan satu sama lain. Akhirnya tidak ada kebaikan sedikit. Seandainya mau melihat kebaikan, pasti ada kebaikan, karena seburuk-buruk orang ada kebaikan, sebaik-baik orang ada keburukan. Jadi itu maknanya supaya kita itu berhati-hati dalam kehidupan ini. Sebaik apapun kita nggak boleh sombong, seburuk apapun kita nggak boleh putus asa. Bisa dipahamin? Bisa. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bahkan jadi masyarakat kita ini akan timbang kita. Ya, jangan terlalu dekat. Semacam bisa kematian. Itu ada istilahnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 4 itu istilahnya 34. Ada yang 24. Kemudian ada lagi yang 20 hari. Waktu meninggal 20 hari diadakan kegiatan. Ada yang 40 hari diadakan kegiatan. Ada yang 100 hari Pak. Ada lagi yang 1000 hari Pak. Ini tolong Pak, hari Pak. Ada lagi yang 1000 hari Pak. Ini tolong Pak, barangkali ada semacam dasar tentang masalah. Bikin apa? Jadi kalau ada orang mati ditahlilin 3 hari, ada yang kadang 7 hari. Bahkan bukan sekedar ditahlilin, dibacain Yasin. Bahkan bukan sekedar dibacain Yasin, ya tahlilan, ya Yasinan, juga dibuatkan hataman Quran. 3 hari, kadang 7 hari. Nanti setelah 7 hari, 40 harinya kematian. Setelah 40 hari, 100 harinya. Setelah 100 hari, haul setiap setahunnya. Itu disebutkan dalam kitab I'anah. Inna minal ladzi yantadirul mayyit fi kuburihi minal ahya as-sadaqatu wa tilawatul Qur'an wa yasin wa tahlil. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Inna minal ladzi yantadirul mayyit, sesungguhnya termasuk perkara yang ditunggu mayit. Tuh, mayit dikubur tuh nunggu. Apa yang ditunggu mayit? As-sadaqah, sedekah. Jadi 7 hari itu, 3 hari itu sedekah. Sedekahnya berupa makanan, berupa amalan. Makanan, kalau ada makanan kadang dibuatkan gorengan, dibuat di ayam gulai, ayam bakar, atau dipotongin sapi. Sedekah itu. Tilawatul Quran, ditunggu juga bacaan Quran. Wa Yasin, ditunggu juga bacaan Yasin. Fa idza lahiqathu, kalau mayit itu di alam kubur mendapatkan apa yang ditunggu itu. Apa yang ditunggu tadi? Sedekah. Bacaan Quran, bacaan Yasin, bacaan tahlil. Mendapatkan yang ditunggu itu, mendapatkan kiriman itu. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma, maka mayit di kubur itu senang, bahagia. Ahabba ilaihi minad dunya wa ma, lebih senang daripada orang hidup mendapatkan dunia dan segala isi. Kalau kita kan senangnya kalau dapat duit, senang enggak? Dapat tiba-tiba getahnya dijual pas di harga, ada emasnya di dalam, Masya Allah, senang. Kalau orang mati senangnya dengan maka ketika sebelum membaca Yasin, baca tahlil itu kan ada tawassul, kirim Fatihah dulu, al-fatiha hadrati Rasulillah Nabina Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi dan seterusnya, syuhada sholihin, aulia, ulama, kemudian al-fatiha hadrati almarhum, almarhumah. Itu diniatkan supaya amalan di malam itu dikhususkan, wabil khusus almarhum, siapa yang meninggal di hari itu. Sampai itu ditunggu itu. Maka dibuat 3 hari boleh, dibuat 7 hari boleh, dibuat setiap malam boleh. Ya bahkan harus setiap malam. Kalau setiap malam kita nggak usah melibatkan orang. Capek kalau orang diajak setiap malam. Kita sendiri al-fatihah tertimbah siapa yang habis sholat kirim Fatihah, di sholat maghrib siman waktu kirim Fatihah. Kata al-Imam At-Tabari. Imam At-Tabari itu bukan ulama kaleng-kaleng, punya kitab tafsir namanya Tafsir At-Tabari. Itu beliau mengatakan, yazilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu
yasilu akan sampai lil mayyit kepada mayit kullu amalin kullu ibadatin semua ritual ibadah termasuk sedekah, baca Quran, yasin, tahlil, bahkan termasuk haji, badal haji namanya, bahkan termasuk korban atas nama mayit tadi itu, sampai kullu ibadatin seluruh ritual ibadah yuf'alu yang ibadah itu dikerjakan oleh orang hidup anhu untuk yang sudah mati. Jadi yang ngerjakan ibadah itu orang hidup. Karena sudah mati ya nggak bisa beribadah lagi. Itulah makna kalau orang sudah mati terputus amalnya. Maknanya terputus dari dia yang sudah mati nggak bisa ibadah lagi. Tapi nggak terputus dari orang yang masih hidup untuk dia. Nggak akan putus, itu akan sampai terus. Maka sampai kata Al-Imam At-Tabari ini namanya dalil begitu. Berarti boleh. Kalau ada yang membolehkan bisa diamalkan. Jadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul setiap tahunnya. Ya kan? Itu boleh. Dan bahkan itu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang mati. Ada lagi yang lebih jelas lagi adalah dalam kitab Tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi itu kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu tafsirnya itu kalau kita membaca seumur hidup kita itu keburu habis umur kita. Kitabnya belum selesai dibaca semua. Itu di dalam muqaddimahnya, dalam mentafsiri tafsir Ar-Razi itu Al-Quran 30 juz ditafsiri oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Maka tafsirnya itu ketika mentafsiri surat Al-Fatihah, baru tafsirnya Bismillahirrahmanirrahim sudah segini tebalnya. Nah, di situ disebutkan satu kisahnya Nabi Isa. Marra Isa ala qabrin. Ini tagnya begini nggak bisa ngarang. Tagnya itu ada di kitab itu. Kau Ustaz apal? Ya ngapalin. Karena ilmu ini mau disampaikan ke umat. Ngapalin. Maka di situ disebutkan begini. Marra Isa ala qabrin. Wara'a malaikatal adab yu'adzibuna mayyitan. Falamma insarafa min hajatihi marra Isa ala qabrin. Wara'a malaikatar rahmat ma'ahum atbaqun min nur. Fata'ajjaba Isa fasalla wada'a. Fa'auhallahu ila Isa ya Isa innahu kana 'asiyan. Mundu mata kana mahbusan fi adabi. Wa qad taraka imra'atan hubla fawaladat waladan wa rabbathu hatta kabira fasallamatu ilal kuttabi min bani Israil falaqqanahul muallim bismillah. Istahyaitu ya Isa an u'adziba abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Ini terjemahannya, artinya marra Isa ala qabrin. Suatu hari Nabi Isa melewati satu kuburan. Wara'a malaikatal adab yu'adzibuna mayyitan. Maka kuburan yang dilewati oleh Nabi Isa itu, penghuni kubur di kuburan itu sedang digebuk oleh malaikat adab. Malaikat yang menyiksa dia, disiksa. Jadi kubur itu bisa jadi jurang dari jurang-jurang neraka atau bisa jadi taman dari taman-taman surga. Di sana ada 2 malaikat namanya Mungkarun wa Nakir. Itu kalau kita nggak sholat di kubur itu jangan main-main. Itu digebuk sama malaikat Mungkar Nakir namanya. Falamma insarafa min hajatihi, setelah Nabi Isa pulang dari keperluannya selesai, maka pulang melewati kuburan yang sama tadi. Tetapi ketika pulang,
Wa ra'a malaikatar rahmat. Nabi Isa melihat kuburannya itu dipenuhi oleh malaikat rahmat. Ma'hum atbaqun min nur. Malaikat rahmat memenuhi kuburannya itu dengan cahaya. Dan ahli kubur itu sudah tidak siksa lagi. Ahli kubur itu memandang Nabi Isa dengan pandangan bahagia, senyum, kagum. Fata'ajjaba Isa, Nabi Isa kagum. Fasalla wada, maka Nabi Isa sholat munajat sama Allah. Ya Allah, ini orang tadi saya melihat lewat di sini, engkau tampakkan, kau siksa. Apa sekarang berubah, sudah enggak kau siksa? Wa auhallahu ila Isa, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, kata Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, innahu kana asiyan, sesungguhnya orang ini saya siksa karena ketika hidup dia maksiat. Mundu mata kana mahbusan fi adabi, sejak dia meninggal dunia saya langsung siksa. Jadi maksiat itu mewajibkan Allah nyiksa kalau tidak diampuni oleh Allah. Wa qad taraka imra'atan hubla, tapi dia beruntung wahai Isa ketika dia mati wafat dulu dia meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Paham ya maksudnya ceritanya ya? Jadi ketika dulu wafat dia istrinya sedang hamil. Wawaladat waladan, lalu istrinya melahirkan anak. Warabbat wata kabira, lalu anaknya dididik sampai besar. Wasallamatu ilal kutab min Bani Israel, lalu oleh ibunya diserahkan si anak ini kepada ulama Bani Israel. Falakonahul muallim bismillah, lalu ulama tadi ngajarin si anak bismillah. Itu baru bismillah, itu belum apal, itu baru kalimat pertama. Lakon itu guru membaca, murid ngikuti. Misalnya kita sekarang ayo coba bismillah. Nah, itu namanya talqin begitu. Hir-Rahman, Nir-Rahim, itu diajarin bismillah. Istahya itu ya Isa, aku malu wahai Isa, kata Allah. An wa'dziba 'abdi binari fi batinil ardi, nyiksa hambaku di kubur, malu saya Isa. Wa waladu yadhkuru ismi ala wajh, sedangkan anak dia sekarang nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Baca bismillah. Oh, ini kalau orang nggak ngerti urusan kayak gini ini bahaya. Sehingga dianggap kalau orang sudah mati nggak perlu dengan kita lagi. Oh, tidak usah ditahlilin, apa tidak usah disebut sesat dalalah, gendeng semua. Nah, inilah pentingnya penjelasan seperti ini jangan sampai hilang. Karena mulai sekarang banyak di YouTube itu orang katanya yasinan talilan itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya amalan orang hidup itu manfaat untuk orang yang sudah mati. Entah itu anaknya, entah itu tetangganya. Misalnya kita, jadi makna waladin soleh itu adalah bukan sekedar anak soleh, tapi kalau dia punya teman yang baik, maka teman yang baik kemudian mendoakan dia, manfaat juga tetangganya. Makanya itulah kenapa kita ngundang tetangga supaya baca Yasin, biar baca Yasin banyak, yang doain banyak. Semakin banyak yang doain, harapannya mudah-mudahan semakin diampuni selama masih Islam. Tapi kalau sudah nggak Islam nggak boleh didoain. Walaupun punya dosa besar selama masih Islam. Misalnya mati gantung, disolatin, tahlilin, karena dia orang Islam. Orang mati gantung itu mati kafir. Makna kafir itu bukan menghilangkan Islam, itu kufrun ni'mah, kafir nikmat. Di Islam itu masih ada dalam hati. Itu kehati-hatian. Jangan terus kita ini, wah ini ahli neraka. Jangan dulu, jangan nanti dibalik oleh Allah. Nanti ada orang dimasukkan surga karena pandangan buruk tetangganya sehingga disayang oleh Allah, dia dimasukkan
surga, kemudian tetangganya yang mandang buruk, dia dijadikan tumbalnya gantinya. Naudzubillah. Ini kehati-hatian. Nah, hidup ini tidak bisa sembarangan. Hidup ini harus pandangan luas. Sehingga timbul diri kita ini takut, sehingga mohon selamat, takut. Sehingga setiap amal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima amal saya ini dan terima taubat saya. Cukup jelas? Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Gimana Pak? Boleh. Ya. Ya ini waktu masih hidup dia punya hajat misalnya untuk naik haji. Terus? Nah, tapi tidak sampai dia meninggal Pak ya. Ya. Dia tidak punya amanat misalnya kalau kamu bisa enggak dia langsung. Nah, salah satu anak saya ada kebijakan. Dan dia pulang supaya kita tak ada niat pergi haji, tak kesampaian, jadi dia lagi tetap dinaik haji. Nah, itu mau nih Pak. Lah itu namanya badal haji. Baik almarhum tadi pesan tidak pesan, boleh anaknya menghajikan. Asal yang menghajikan tadi sudah pernah haji. Kalau belum haji, belum boleh. Karena harus keparduan untuk dirinya harus tunai dulu. Makanya kalau kita ini tidak ada yang haji, keluarganya, maka tidak bisa membadalin langsung. Boleh. Badal haji itu diwakilkan kepada orang yang sudah haji. Mungkin kalau tidak ngirim dari sini kan mahal biayanya, harus ngongkosin dari sini. Maka kita koneksi dengan yang sudah ada di Mekah. Bisa enggak tolong hajikan almarhum ini? Nah, Pak, ini Pak ya, maaf. Yang itu tadi dia memang sudah ada niat ya Pak ya, tapi tidak kesampaian. Nah, sekarang misalnya dia niat tidak ada. Walaupun tidak ada niat. Niat tidak niat boleh. Misalnya niat tidak ada kan? Iya. Nah, tapi oleh anaknya tadi, Ya. mungkin ya, disampaikan. Iya. Iya. Iya, masih. Terima kasih Pak. Wa rahmatullahi wasi'ah, itu dalilnya. Rahmat Allah itu luas. Makna rahmat Allah itu luas. Jangan terus gara-gara dia kan dulu tidak wasiat. Enggak apa-apa. Untuk kemudian saya berharap Allah memberikan sesuatu yang seperti itu. Ada yang berpendapat Pak di masyarakat, kebenaran dari anaknya yang mungkin sombong baik, karena ini orang tua tidak enak. Ya itulah. Itu Pak yang jadi dalam. Jadi kalau memang itu Pak, kita kalau dia datang harus boleh. Iya. Itu kan? Iya benar. Ya. Demikianlah taklim kita malam ini. Alhamdulillah, semoga Ustaz Gimana? Seandainya berarti. Iya. Seandainya bisa aku bisa pinjam duit. lipat Cuma adanya emas